Hai, selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue San56. Di episode kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman gue lucid dream. Iya, lucid dream kayak di film Inception. Nah, lu orang pernah nonton gak Inception? Di film itu tuh dijelasin gimana caranya kita bisa ngendaliin mimpi dan bagaimana sifat waktu di mimpi itu berbeda dibandingin sifat waktu yang ada di dunia nyata. Jadi kalau nggak salah tuh sifat waktunya berapa jam di dunia nyata sama dengan berapa tahun di dunia mimpi gitu. Terus karakter utamanya di sini kan ada Leonardo DiCaprio, terus Joseph Gordon-Levitt, ada Ellen Page dan kawan-kawan lah. Dan mereka ini diberikan sebuah misi penting untuk mendapatkan informasi berharga dengan alat pengatur mimpi. Alat ini tuh sebenarnya ngebikin alur cerita jadi absurd banget, karena kalau lo orang udah pada nonton kan mereka itu awalnya mimpi, terus di dalam mimpi mereka mimpi lagi, terus ada beberapa kali dia istilahnya dia lompat-lompat ke dalam mimpi gitu. Terus makin sering mereka lompat ke dalam alam mimpi mereka. Jadi ketika mereka mimpi, mereka bermimpi dan bermimpi lagi, itu sifat waktunya jadi makin panjang. Karena kan kayak yang tadi gue bilang, sifat waktu di dunia nyata, berapa jam di dunia nyata sama dengan beberapa tahun di dunia mimpi. Nah, bayangin lo ketika lompat berapa kali, udah lu mimpi lagi, masuk ke dalam alam mimpi lagi 3-4 kali, itu kan berarti kayak udah hampir puluhan tahun di dalam mimpi gitu loh. Padahal pas lu bangun di dunia nyata ya lu cuman berapa jam doang. Oh ya, by the way, buat lu orang yang belum pada nonton film Inception, lu nonton aja lah, ada kok di Netflix kalau nggak salah. Ini tuh menurut gue salah satu karya emasnya si Christopher Nolan, karena kemasan film ini dari pemilihan cast, alur cerita, visual effect, sampai ke musiknya itu dikemasnya keren banget dan jenius banget. Emang gak ada yang bisa ngalahin Om Nolan sih untuk hal-hal yang kayak gini. Terus anyway, gue mau bahas yang tentang lucid dream gue. Jadi gue udah pernah beberapa kali lucid dream, dan terakhir gue lucid dream yang gue inget tuh sebelum pandemi. Nah, sebelum gue masuk lebih detail tentang pengalaman lucid dream gue mau bahas awalnya kenapa gue bisa ngelakuin lucid dream. Jadi awalnya ini karena gue tuh suka sama sulap ya, waktu zaman-zaman The Master merajai puncak rating televisi Indonesia tuh ya kan. Nah, gue ikut tuh di bagian ngulik trik sulap. Secara nggak langsung gue terpapar lah tentang ya mistis-mistis, tentang scientific, sampai ke ranah lucid dream. Terus di lucid dream ini ya awalnya kan pengen nyoba gitu ya, terus makin lama makin penasaran sampai akhirnya bisa, dan cukup sering, dalam artian sering tuh kayak gue 3 bulan sekali waktu itu mungkin pernah lucid dream. Kalau gue lagi capek banget, kalau lagi mimpi, biasanya gue paksa untuk sadar secara alam bawah sadar bahwa itu lagi mimpi, dan gue akan ngendalin mimpi gue gitu loh, supaya pas bangun ya seger atau seneng. Nah, karena kan di lucid dream itu sebenarnya apapun yang lo pikirin dan yang lagi lo mau tuh dikabulin aja gitu secara ajaib. Ya namanya juga mimpi gitu ya kan. Terus gue mau bahas prosesnya. Jadi pertama-tama ya gue selalu niatin gitu ya kan, gue mau lucid dream sampai akhirnya nanti ya udah bisa sadar sendiri lah. Tapi awal-awal gue ngelakuin kayak, ayo dong gue lucid dream dong, hari ini gue pengen lucid dream dong, kayak gitu. Terus ciri-ciri selanjutnya adalah ketika lo sadar lo udah di dunia mimpi, lo lihat ke bawah, lo lihat ke kaki lo. Kalau kaki lo lebih dari 2,
itu lo lagi di alam mimpi, dan ketika lo sadar lo bisa ngitung kaki lo lebih dari 2, lo udah masuk ke dunia mimpi dan lo bisa ngendaliin mimpi lo. Terus habis lo lihat ke bawah, lo lihat ke atas, biasanya matahari atau bulan itu lebih dari 1. Nah kalau di mimpi gue biasanya bulan dan matahari itu ganjil antara 3 atau 5, kayak gitu. Aneh kan? Gue pernah waktu itu ngeliat bulan ada 3, dan itu 3 purnama. Keren banget sumpah, lucu banget. Terus setelah kejadian beberapa kali gitu gue sadar, akhirnya yang ngalir aja gitu. Gue bisa ngendaliin tanpa gue niatin gitu ya kan. Kayak tiba-tiba gue lagi mimpi aneh gitu ya kan, di tengah laut, ada di atas kapal bajak laut. Terus pas di mimpi itu gue lihat kaki gue udah ada 3, pas dilihat matahari ada 5, gue langsung mikir bosen laut, gue mau naik private jet. Jebret, tiba-tiba gue di dalam private jet lagi dituangin champagne, dan di depan gue ada bintang film atau orang terkenal gitu yang lagi gue idolain, dan kita lagi ngobrol. Abis itu ketika once gue bosen dan gue sadar kayak ya udah sih ini mimpi gitu ya kan, gue mau berpetualang ke dunia game atau dunia Jumanji gitu, suddenly sedetik itu juga langsung jebret. Jadilah gue ada di tengah hutan, terus di sebelah gue ada The Rock, ada si Chris Rock gitu-gitu. Pernah juga waktu itu gue mimpi gue bikini bottom man. Like seriously, gue pengen ketemu Patrick sama pengen naik yang perahu itu loh, perahu di dalam laut yang ceritanya mobil ya kan. Nah, gue pernah tuh mimpiin kayak gitu. Itu aneh banget emang, tapi lucu dan seru aja gitu. Gue sama Patrick naik mobil di Bikini Bottom gitu ya kan, yang bentuknya perahu, terus keliling-keliling ketemu SpongeBob, Nyonya Puff, makan Krabby Patty. Terus pernah juga kayak gue mimpi lagi terus jadi X-Mode atau CEO, terus tiba-tiba kayak oke nih gue CEO perusahaan ini, gue turun ke bawah, gue bilang gitu ya kan, hari ini gue naik Ferrari depan gue langsung lewat. Terus dikasih kuncinya sama butler gue gitu ya kan, atau asisten gue, udah gue naik Ferrari coy. Terus pernah juga mimpiin kayak gue pengen ketemu pebalap MotoGP gitu ya kan, Valentino Rossi, gue bisa makan bareng, gue bisa di pit area bareng, foto bareng, diboncengin bahkan pernah. Nah cuman lucunya gue nggak pernah mimpi yang aneh-aneh, kayak tiba-tiba lihat mau ada perempuan nih atau gimana gitu-gitu, nggak pernah gue mikirin. Gue pengen ngerasain kayak hal yang ekstrim dan kayak 1 banding berapa juta gitu akan kemungkinan kejadian di diri gue. Like seriously, hal yang ekstrim deh, kayak lo kesesat di hutan, terbang ke planet mana, nemuin peradaban planet baru, ketemu dinosaurus dan lain-lain. Nah untuk lucid dream ini sebenarnya juga berdasarkan pengalaman masing-masing individu. Kalau lu orang pernahnya ngerasain atau kayak ngelihat dinosaurusnya cuman dari film Jurassic Park gitu-gitu, biasanya tuh yang muncul agak samar-samar mirip dengan apa yang digambarin di film. Ya kan gak mungkin juga dong lo pernah ngelihat Tyrannosaurus, gak pernah mungkin dong lo ngelihat Pteranodon yang asli, pasti kan fake atau lo ke museum gitu-gitu. Terus pernah juga gua mimpi lucid dream, abis itu bersambung men. Jadi nih misalkan gua lagi di tengah hutan, terus gua lagi di tengah jembatan gitu ya kan, di depan gua ada kera, di belakang gua ada gorila. Terus tiba-tiba gua kebangun karena entah aus, entah pengen pipis. Ya udah, setelah gua menyelesaikan hajat gua, entah pipis atau aus itu ya kan, pas gue tidur lagi lanjut pak, kayak game di pause. Like seriously, gue balik lagi ke tengah jembatan, di depan gue ada monyet, belakang gue ada gorila. Terus gue mikir jembatan putus, gue dijemput naik private jet, jebret, langsung hajar. Gue di dalam private jet sama teman-teman gue yang ada di jembatan. Kayak gitu coy, asli gue nggak ngerti sih gimana caranya dia bekerja, tapi yang jelas
berdasarkan pengalaman gue itu bisa kejadian dan itu seru banget. Nah gue juga sebenarnya nggak tahu ya seberapa jauh gue bisa ngendaliin mimpinya, karena yang gue pernah rasain itu cuma sebatas di dalam mimpi gue ingin sesuatu dan hal yang gue ingin itu ada, that's it, no more, nggak lebih. Nah mungkin lu orang ada yang pernah ngerasain lucid dream, bisa coba nanti DM ke gue di @irsan56 di Instagram ya. Kalau gue sih pengalaman gue cukup epic dengan lucid dream, dan gue selalu ketika bermimpi, ketika gue lagi pengen nguasain itu mimpi ya gue akan sadar, gue akan lucid dreaming gitu, langsung tek gitu. Kalau dulu kan masih diniatin kayak ayo dong gue mau lucid dream dong, kayak gitu-gitu. Sekarang udah enggak, sekarang gue kalau lagi di mimpi mau gue nikmatin aja ya selewatan doang, tapi kalau mau gue kendaliin ya bisa gitu gue kendaliin. Kacau kan, seru men, asli. Nah lo orang kalau punya pengalaman bisa DM lah ke gue, kita sharing-sharing tentang lucid dream. So itu aja cerita dari gue. Dan kalau lo orang belum nonton The Inception, nontonlah, itu film mind blowing, bagus dan keren. Tapi kalau lo orang nggak suka film mikir ya nggak usah ditonton daripada nanti lo stres. Thank you buat yang udah dengerin sampai sini. Gue Irsan56 pamit, sampai ketemu lagi, ciao.